Kali ini kita ada janji dengan seorang sahabat wanita mulia. Ia termasuk salah seorang wanita Ansor yang lebih dulu melakukan kebajikan dan termasuk salah satu barisan terdepan wanita yang memproklamirkan keislaman sebelum Rasulullah berhijrah. Ia adalah Ummu Haram bin Milhan bin Khalid al-Ansyariyah an-Najjariyah al-Madaniyah yang masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Ia adalah satu dari sejumlah wanita mulia yang memiliki kedudukan agung. Dialah wanita yang meninggal di lautan sebagai syahid yang jiwanya merindukan surga Ar-Rahman. Kemudian Syadiqul Mashduk menyampaikan kabar gembira kepadanya, yakni mati syahid di jalan Allah. Ummu Haram adalah saudari Umaisyah, Ummu Sulaim. Keduanya termasuk wanita-wanita yang dijanjikan surga. Ini merupakan berita gembira yang agung. Ia adalah bibi sahabat mulia Anas bin Malik yang memenuhi seluruh dunia dengan keharuman hadis Nabi. Anas meraih keutamaan agung yang tak tertandingi dunia dengan seluruh isinya karena ia adalah pelayan Rasulullah. Ia juga saudari dua kesatria syahid Haram dan Sulaim. Keduanya anak Milhan. Keduanya ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Keduanya gugur sebagai syahid dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Saudaranya Haram bin Milhan yang juga terbunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah berkata, "Aku beruntung demi Rabb Ka'bah." Ia juga ibu Qais bin Amr bin Qais, suaminya Amr bin Qais bin Zaid. Keduanya ikut serta dalam perang Uhud dan sama-sama gugur di sana. Setelah Ummu Haram masuk Islam, iman menyentuh relung hati. Ia bersama penduduk Madinah lain selalu menantikan hari di mana Rasulullah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah agar cahaya imannya kian terang. Rasulullah pun memasuki Madinah. Kaum muslimin berkumpul di sekitar beliau, mempelajari segala kebajikan, meniru perilaku serta akhlak beliau. Ummu Haram menjalani hari-hari terindah sepanjang hidup dalam rentang waktu yang tak akan pernah terulang sepanjang sejarah itu. Inilah masyarakat yang dididik langsung oleh Nabi agar mengatakan kepada seluruh dunia, inilah Islam dan mereka inilah kaum muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan generasi seperti generasi ini, maka datangkanlah. Ummu Haram memiliki keutamaan yang meluapkan berkah dan kemuliaan. Di antaranya ia menghafal dan memahami hadis Rasulullah dan meriwayatkan 5 hadis dari beliau. Di antaranya ditakrij dalam kitab Syahihain. Suatu di antaranya disepakati sahih. Hadisnya meriwayatkan suaminya Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Umair bin Aswad, Atha bin Yasar, Ya'ala bin Shaddad bin Aus dan lainnya. Di samping memiliki banyak keutamaan, Ummu Haram juga rela berkorban, lebih mementingkan Rasulullah dan senantiasa melayani beliau setiap kali beliau datang berkunjung. Murah hati dan itsar termasuk sifat-sifat kaum Ansar yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, khususnya terhadap kaum muhajirin di antara para sahabat Rasulullah SAW. Di hati Rasulullah menaruh hormat padanya. Beliau memuliakannya dan sering berkunjung ke rumahnya di Kuba. Ia termasuk wanita mulia. Bahkan ketika pergi ke tempatnya yang juga tempat saudarinya Ummu Sulaim, Nabi menyempatkan diri untuk tidur siang di sana. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah SAW masuk ke kediaman kami yang ada di rumah hanya beliau, aku, ibuku dan bibiku, Ummu Haram. Beliau kemudian berkata, "Bangunlah, aku akan mengimami kalian sholat." Beliau kemudian mengimami kami sholat di luar waktu sholat. Hari-hari terus berlalu sementara Ummu Haram tetap berdampingan dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ia tetap rajin beribadah puasa dan sholat malam hingga tibalah saat yang membuat hati menangis darah, bukannya air mata. Hari ketika Rasulullah meninggal dunia, hingga dunia dengan seluruh isinya serasa sempit, termasuk Ummu Haram. Ummu Haram dirundung kesedihan mendalam atas kematian Rasulullah SAW hingga nyaris menyayat hatinya. Sepeninggal Nabi, Ummu Haram tetap beribadah kepada Allah dan terus mencari mati syahid seperti yang pernah Rasulullah sampaikan kepadanya. Hingga tibalah hari terwujudnya mimpi Rasulullah SAW tersebut. Ummu Haram duduk mengingat kata-kata Nabi padanya kala bersabda, "Pasukan pertama di antara umatku yang mengarungi lautan telah mewajibkan." Maksudnya surga wajib bagi mereka. Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, aku termasuk di antara mereka?" "Kau termasuk di antara mereka," jawab beliau. Ummu Haram akhirnya mengarungi lautan bersama sang suami Ubadah bin Samit. Sepulang dari peperangan, Bigal didekatkan kepadanya untuk ia tunggangi. Ia terjatuh sehingga lehernya patah. Ia pun meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di kepulauan Siprus.
Makamnya terdapat di Siprus, di sebuah tempat bernama Makam Wanita Soleha. Anehnya, makam Ummu Haram dijadikan penduduk Siprus untuk mengais berkah. Imam Az-Zahabi berkata, saya dengar makamnya diziarahi orang-orang Eropa. Abul Hasan bin Atsir dan lainnya menyebut kisah peperangan ini. Mereka mengatakan perang ini adalah perang Qubrus. Ummu Haram dimakamkan di sana. Pemimpin pasukan ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan di masa khilafah Utsman bin Affan. Abu Zar, Abu Darda, dan para sahabat lain ikut bersamanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 27 Hijriah. Demikianlah kita menghayati sahabat mulia, termasuk salah satu penghuni surga yang menggoreskan kata-kata cahaya di kenang sejarah. Hingga kini kita masih saja teringat akan kisah perjalanan hidupnya dan harum. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bishawab.